Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube ini bersama saya Agi Eka. Dan hari ini saya pengen ngobrolin sebuah novel yang baru saja selesai saya baca, berjudul Creepy Cast Club dengan subjudulnya Kasus Nyanyian Berhantu, karya Kang Rizal Iwan. Sebelumnya saya pengen cerita dulu bahwa buku ini adalah hasil kerjasama dari BookTube Indonesia dengan penulisnya. Jadi kami dari BookTube Indonesia itu dipilih beberapa orang yang ingin membaca novel ini lalu melakukan maraton. Nah, jadi pertama itu ada Teh Fadia dari Aceh, kemudian pindah ke Surabaya dibaca oleh Feninda, dan sekarang datang ke Bandung dan saya baca gitu. Nah, ini sebetulnya buku untuk anak-anak ya, tapi gimana sih pandangan saya selaku orang dewasa yang membaca novel ini? Saya pikir ada banyak hal yang saya temukan gitu selesai membaca novel ini. Yang pertama, saya pengen cerita dulu tentang ini isinya apa sih. Novel ini bercerita tentang Namira. Ini siswi SD ya. Jadi dia itu awalnya tinggal di Dumai bersama dengan orang tuanya. Suatu hari orang tuanya pindah tugas kembali ke Jakarta, dan dia dengan terpaksa harus meninggalkan teman-temannya yang ada di Dumai tadi untuk kemudian memulai kehidupan baru di Jakarta. Nah, ini di awal sisi psikologis anaknya itu benar-benar diambil gitu ya, bahwa pas pindahan gimana rasanya seorang anak harus meninggalkan teman-temannya, harus meninggalkan lingkungan tempat dia besar. Soalnya dia di Dumai itu kalau nggak salah sekitar 7 tahunan. Jadi kan lumayan ya, pasti berkesan banget masa kecilnya di sana. Habis itu ketika pindah ke Jakarta, otomatis dia jadi benci gitu sama orang tuanya. Dia kesel harus memulai sesuatu dengan awal lagi gitu, dan akhirnya di sekolah barunya dia kayak males-malesan gitu. Dia agak susah bergaul, apalagi di hari pertama dia langsung berantem sama salah seorang temannya gitu ya, salah seorang teman sekelasnya yang ternyata itu adalah ketua kelas pula. Waduh. Nah, lalu si Namira ini suatu hari ketika dia sudah berjalan sekitar 2 bulanan gitu di sekolahnya, dia dapat tugas untuk menyanyikan sebuah lagu daerah. Akhirnya dia coba cari referensi. Ada sebuah lagu yang dinyanyikan ketika mau tidur oleh orang tuanya pas lagi di Dumai dulu, dan dia kayaknya ingat gitu, kayaknya nyanyi lagu itu aja lah. Siapa sangka ternyata kata seorang temannya, lagu yang dia nyanyikan itu adalah lagu hantu, lagu berhantu. Lagu yang kalau dinyanyikan oleh anak kecil katanya bisa mengundang arwah penasaran dari kisah seram yang meliputi lagu tersebut. Wow, di sana saya mulai merinding sebetulnya. Apa sih lagu itu? Bagaimana sih kisah di balik lagu itu? Benarkah kalau di baliknya itu ada hantu? Nah, semua itu yang akhirnya dituangkan ke dalam novel ini gitu. Itu pertama tentang ceritanya. Lalu yang kedua, hal yang menarik adalah bahwasannya Namira ini punya ibu yang dia itu logis banget. Jadi dari kecil Namira memang udah dididik bahwa apapun itu pasti memiliki sebab akibat gitu. Jadi secara nggak langsung ibunya udah menanamkan dari awal bahwa nggak ada yang namanya hantu. Tapi dengan peristiwa-peristiwa yang dia alami, akhirnya kan dia jadi penasaran, ini sebetulnya apa yang terjadi, kenapa, apakah hantu itu benar-benar ada, apakah lagu yang dia nyanyikan itu benar-benar berhantu. Nah, akhirnya dia mencoba menyelidiki itu satu demi satu. Dan sepanjang perjalanan penyelidikannya itu,
ini yang menarik, bahwa kita jadi kayak detektif dimana si Namira itu mulai meneliti yang namanya apa ya, sejarah-sejarah dari lagu-lagu yang ada di dunia, kemudian sejarah-sejarah lagu yang dia nyanyikan dan sebagainya. Saya jadi teringat gitu ya, kalau sebetulnya ada ya kayak teori-teori cocokologi gitu, dimana sebetulnya setiap lagu itu punya kisah-kisahnya yang tidak tersampaikan bagi halayak ramai. Kemudian ada kisah-kisah yang memang bisa jadi gitu ya mewarnai lagu-lagu tertentu, dan itu yang bikin lagu tersebut menarik. Nah, ketika si Namira ini memulai penyelidikannya, saya sejujurnya langsung teringat dengan film ketika saya dulu kecil yang sering saya tonton di layar kaca. Ada judulnya itu Di Sini Ada Setan. Nah, mungkin teman-teman ada yang pernah mendengar, tapi kalau untuk yang belum tahu, jadi Di Sini Ada Setan itu adalah kurang lebih sebetulnya kisahnya sama kayak Namira ini, bahwa ada sekelompok orang yang menemui berbagai kejadian mistis dan dia nggak percaya apakah kejadian-kejadian yang dia alami itu benar-benar kejadian karena hantu. Kalaupun iya, kenapa hantu-hantu itu menghantui mereka? Nah, itu yang kemudian ditelusuri, kisah-kisah di baliknya, alasan si hantu itu jadi arwah penasaran dan sebagainya. Itu menarik sih gitu. Dan ketika membaca novel ini, perasaan saya itu hampir sama. Saya ngebaca ini tuh nggak tahu kenapa ya. Walaupun niatnya itu baca siang-siang gitu supaya nggak takut, tapi kok malah kebuka buku ini tuh malam-malam terus. Udah mah di Bandung ini berapa hari terakhir hujan terus gitu kan. Terus malam-malam pas hujannya udah berhenti, suasana hening. Jadi sebetulnya novel ini nggak terlalu tebel, nggak nyampe 200 halaman, tapi jadi kayak bawaannya agak lama gitu. Lebih ke creepy-nya itu sih, makanya nih pas banget judulnya, Creepy Case Club. Kelompok detektif yang menyelidiki kasus-kasus creepy gitu ya. Nah, pada dasarnya sebetulnya kan buku ini adalah buku untuk anak-anak. Apalagi kalau ngelihat temanya ya, tema-tema detektif pencarian dengan dibalut kasus hantu. Ini bukunya memang cocok banget sih dibaca kayak anak-anak SD, karena anak SD kan rasa penasarannya itu masih tinggi. Jadi ketika dikasih buku ini, pasti mereka akan jadi rasa penasarannya itu datang gitu, bangkit lagi. Bener gitu? Apalagi yang saya suka adalah teknik kepenulisan buku ini. Pertama, gayanya ngalir. Bahasa dalam buku ini tuh santuy gitu. Jadi anak-anak ketika ngebaca ini nggak bakal kesulitan untuk mencerna kosakata yang dikasih oleh penulisnya, cerita yang diangkat, apalagi penulisnya itu detail. Jadi kalau misalkan lagi pencarian gitu ya, lagi mulai masuk masa-masa detektifnya itu benar-benar ada fakta-fakta yang dia sampaikan dan membuat pembaca itu penasaran, bener gitu? Iya gitu? Masa sih? Nah, saya pun ketika membaca novel ini jadi penasaran. Emang iya ya? Dulu saya ngedenger lagu hantu yang ada di dalam buku ini kayak biasa aja. Tapi setelah membacanya saya jadi mikir, apa jangan-jangan benar ya? Nah, ini yang menarik sih, bahwa antara fiksi dan fakta itu jadi membaur sampai kita mulai ngerasa bias mana yang benar, antara fakta yang kita tahu atau mungkin alternatif fakta yang disodorkan oleh penulis. Ini bagus untuk teman-teman yang punya rasa penasaran tinggi, apalagi ketika dikasih ke anak kecil. Lalu hal yang kedua yang saya suka adalah bahwa di sini nilai-nilai kekeluargaan dan juga persahabatan itu kental banget.
karena tadi kan di awal itu konflik sama keluarganya udah dapet. Kemudian ketika pindah masuk ke sekolah baru, dia kan harus nyari temen, dia harus membaur, beradaptasi, berdamai dengan diri sendiri. Itu dapat banget sih menurut saya. Jadi bagi saya ini udah asik banget untuk dibaca anak kecil. Paling kalau dibaca orang dewasa agak sedikit apa ya, buat saya sih kalau untuk buku thriller itu saya kan biasa dulu suka baca kayak Dan Brown gitu ya. Kemudian ada bukunya Tevi Nasri, Ketua FLP Kota Sukabumi, judulnya Kokesi. Nah ini Kokesi sebetulnya udah agak tinggi sih, mungkin bacaan anak SMP. Tapi kasusnya juga itu hantu. Dan yang saya suka kalau di bukunya Finasri, bahwa di tiap akhir babnya itu ada cliffhanger. Nah kalau di sini di awal itu prolognya udah bikin penasaran, tapi setelah prolog ke tengah itu karena ini buku pertama mungkin ya, jadi masih agak pelan temponya. Kayak kita baru dikenalin nuansa-nuansanya, tokoh-tokohnya, karakterisasinya gitu. Baru pas tengah ke akhir ketika kasusnya sudah mulai dikasih, di situ baru mulai rasa-rasa creepy-nya itu mulai datang. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman nanti udah suka dengan novel ini, saya sarankan teman-teman silahkan cari buku kedua dan ketiganya. Buku keduanya itu ngangkat kasus si anak indigo, dan yang ketiga itu kalau nggak salah ngangkat tentang hantu congklak gitu. Ini saya jadi seneng banget karena jarang-jarang ada penulis lokal yang mengangkat budaya-budaya lokal. Karena kan kalau misalkan teman-teman ngikutin gitu ya, budaya-budaya lokal itu kan jarang diangkat di buku-buku kita, apalagi untuk buku anak kecil loh. Jadi menurut saya ketika misalkan nanti teman-teman ya, anak-anaknya, keponakannya, adik-adiknya membaca buku ini, serialnya itu ya, pasti akan ada banyak informasi dan pengalaman yang teman-teman dapatkan. Ini recommended banget sih buat saya pribadi, dan saya ngerasa buku ini gila. Gila pisan. Rasanya kalau misalkan diberi kesempatan untuk membaca buku-buku selanjutnya, saya pasti akan dengan senang hati mereviewnya gitu ya. Mudah-mudahan aja saya berkesempatan untuk mencari buku kedua, ketiganya, dan kita doakan semoga serial ini bisa terus berlanjut gitu ya. Karena kalau misalkan buku ini diibaratin kayak Conan, ada banyak banget kasus-kasus yang sebetulnya bisa dieksplorasi, pendekatan gitu ya, sifat rasa penasaran dan juga keingintahuan dari seorang anak kecil itu bisa banget digambarkan dalam buku-buku seperti ini. Di satu sisi itu jadi tantangan untuk penulisnya, tapi di sisi lain itu juga jadi hal menarik yang ditawarkan kepada pembacanya. Apalagi memecahkan suatu kasus dengan alasan yang logis. Nah, itu yang jadi menarik dalam buku ini. Itu aja, kalau misalkan teman-teman tertarik silahkan cari ke toko buku terdekat. Yang saya pegang ini adalah cetakan keduanya, tahun 2018 sih sebetulnya terbitnya. Tapi kalau nggak salah sih di toko buku masih ada harusnya. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa mencoba membacanya dan merasakan sendiri pengalaman yang saya dapatkan. Satu pesan saya, jangan baca sendirian tengah malam. Karena ya saya tidak tanggung ya resiko apa yang akan kalian dapatkan. Itu saja untuk video kali ini. Terima kasih dan mudah-mudahan membantu. Kalau misalkan kalian punya rekomendasi buku lain yang serupa temanya dengan buku ini, boleh tulis di kolom komentar ya, supaya nanti teman-teman yang lain juga bisa dapat rekomendasi bacaan. Itu saja untuk saya hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau misalkan teman-teman suka dengan video ini, silahkan like, subscribe juga kanal YouTube ini, dan silahkan share ke teman-temannya yang suka dengan tema-tema seputar buku dan dunia literasi.
Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.